Shalom semuanya, apa kabar? Kakak harap kalian tetap sehat dan juga jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, akhirnya kita bisa bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di tanggal 11 Oktober 2020. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kakak undang berdiri, mari kita nyanyikan Mars PT bersama-sama. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Yesuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Yesuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, kita tetap berdiri. Selanjutnya kita akan nyanyikan pujian pembuka, Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu
sebelum kita mulai ibadah kita harus memulainya dengan doa pembuka terlebih dahulu. Ya, mari kita satu hati untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kasih, terima kasih Tuhan jika Engkau izinkan kami sekali lagi untuk beribadah bersama-sama walaupun dalam keadaan berjarak Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap bersahati dan mau berkumpul untuk bersama-sama beribadah dan menyembah Engkau. Tuhan, walaupun kami dalam keadaan jauh satu dengan yang lainnya, biarlah ibadah ini tetap membawa berkat, biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Dalam Tuhan Yesus, amin. Iya, sekarang kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu kan? Ya, mari kita baca bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian pengampunan dosa, Suara-Mu Kudengar. Suara-Mu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Baitnya yang kedua. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya, selanjutnya kita akan doa pengampunan dosa. Mari kita bersatu hati lagi untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan Bapa yang kami kasihi, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami satu minggu ini. Walaupun Tuhan kami masih sering melanggar dan tidak menaati kehendak-Mu Tuhan, ampunilah kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Biarlah Tuhan apa yang kesalahan-kesalahan yang kami telah lakukan dapat menjadi pelajaran agar kami tidak mengulanginya lagi. Tetap sertai kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami setiap hari selanjutnya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan, kami katakan, di tindakan kami itu semua hanya berdasar daripada-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian masuk firman Sabda-Mu Abadi. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita
tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Ya, sebelum kita mendengar pelayanan firman, ada kesaksian pujian dari sektor Nafiri dari adik Stephen Lalaar. Mari kita dengarkan sama-sama.
Selanjutnya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan pelayanan firman dari Penatua Bonard Karismetan. Halo adik-adik, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama ada di minggu ke-19 sesudah Pentakosta, dan secara kebetulan dalam minggu ini kita bersama mengingat rayakan hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU. Jadi kalau ada opa, oma di rumah gitu ya, kakek nenek di rumah, kalian bisa mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKLU. Ya, walaupun masih dalam usia yang ke-10, tetapi kita yakini bersama bahwa pengalaman hidup mereka itu lebih banyak dari kita semua. Baik, pada kesempatan minggu hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari kitab Hosea 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dan tema kita saat ini adalah ketekunan mengenal Allah, menghasilkan pemulihan hidup. Kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Hosea 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya, demikian tertulis, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, adik-adik teruna sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang nantinya adik-adik rasakan jika setelah disakiti lalu disembuhkan? Ya, mungkin istilahnya itu setelah dipukul atau merasakan sakit, ternyata kita malah dihibur, ya seperti itu. Tentunya rasanya akan seperti yang ada di gambar ininya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Ini satu gambar yang begitu memberi perasaan lebih ya. Jadi sakitnya tuh betul-betul sakit ya. Kalau fisiknya sih tidak, tapi hatinya yang sakit. Nah, bagaimana kalau hal tersebut antara Tuhan Yesus dengan kita? Mungkin yang terjadi di sini, Tuhan Yesus akan berkata, "Ya Bapa, sakitnya tuh di sini." Nah, gitu ya. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Mungkin karena kehidupan kita yang jauh daripadanya, kita sering menyakiti hatinya, melalui kata, melalui perbuatan kita, sehingga bisa jadi Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, sakitnya tuh di sini." Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan sekalian, kalau kita perhatikan bersama bacaan kita hari ini, apalagi ayat yang pertama, ya, tentu ada satu pertanyaan nih. Ya, ini mungkin saya akan mewakili adik-adik sekalian ya. Apa yang terjadi pada ayat 1? Mengapa Allah melakukan hal itu kepada umatnya? Nah, coba kita perhatikan bersama. Di sana tertulis, Allah itu menerkam. Kalau dikatakan menerkam itu ibaratnya pemangsa yang menerkam mangsanya. Ya, bisa jadi kelanjutannya adalah mencabik atau memakannya. Lalu Allah memukul umatnya.
sepertinya ada yang salah dengan pernyataan ini. Allah memukul umatnya. Ya, bukankah Allah itu Maha Pengasih? Mengapa Allah menjadi jahat? Bahkan yang lebih mengherankan yaitu setelah umatnya diterkam dan dipukul, Allah menyembuhkan dan membalut luka-lukanya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah Allah ini? Kok begitu sadis mungkin ya dikatakan, sudah menerkam ya, lalu memukul, akhirnya disembuhkan. Rasanya kok sesuatu yang sedikit aneh di sini terjadi. Nah, yang harus kita ketahui bersama adalah memang benar Allah itu adalah Tuhan yang Maha Adil dan Maha Kasih. Biasanya keadilan itu dilambangkan seperti timbangan, lalu ada ketok palu ya. Tetapi Allah juga itu Maha Pengasih, sehingga dalam keadaan bersalah kita, kekurangan kita, dalam keberdosaan kita, Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, kita bisa lihat itu di bilangan pasalnya yang ke-14. Mungkin adik-adik bisa membuka ayatnya, ya, bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan ya. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, di sini kalau kita perhatikan, memang benar Tuhan itu adalah Maha Kasih. Dia akan mengampuni kita, dia panjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu juga Maha Adil. Dia akan memberi hukuman atas segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, kalau di dalam kitab yang lain, di dalam Perjanjian Baru, ya memang dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah itu setia dan adil. Setianya di mana? Dia akan mengampuni segala dosa kita. Tetapi keadilannya di mana? Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, kita akan mendapatkan hukuman dari dosa yang sudah kita lakukan. Nah, apakah itu suatu perbuatan yang kejam? Wah, tentu saja tidak ya. Nah, coba kita perhatikan kehidupan dari Hosea bin Beri. Ya, di sini ada seorang nabi, dia adalah seorang nabi kecil ya, karena memang tulisannya tidak banyak. Nabi Hosea ini di dalam gambar ini menyerahkan sejumlah uang kepada seorang laki-laki yang di sampingnya ada seorang perempuan yang terikat tangannya. Apakah ini? Kita akan lihat. Nah, kehidupan Nabi Hosea. Nabi Hosea ini melayani pekerjaan Tuhan pada zaman pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, yaitu raja-raja Yudea, dan pemerintahan Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Nah, jadi Yerobeam anaknya Yoas ya, Yerobeam bin Yoas. Nah, mengapa kok ada raja Yudea, ada raja Israel? Karena pada zaman itu Israel sudah terpecah menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Hosea hidup di zaman raja-raja yang sebetulnya kurang setia kepada Tuhan. Bahkan tidak setia dikatakan di sana. Dan
ternyata umatnya pun ikut melakukan hal yang sama. Nah, arti nama Hosea sendiri yaitu keselamatan. Jadi sepertinya ini nama yang cocok ya, sesuai dengan zamannya. Nah, saat itu bangsa Israel hidup dalam kehancuran rohani dan moral. Bayangkan adik-adik, sudah hancur rohaninya, hancur pula moralnya. Jadi dapat kita bayangkan betapa kehidupan bangsa Israel pada waktu itu betul-betul terpuruk dalam hal kehidupan moralnya dan rohaninya. Jauh daripada Tuhan, jauh daripada jalan-jalan Tuhan. Mereka meninggalkan jalan-jalan Tuhan dan memilih hidup menurut jalan orang tidak benar atau orang fasik. Nah, di sini Allah menyuruh Nabi Hosea untuk menikah dengan perempuan sundal. Perempuan sundal di sini maksudnya adalah perempuan yang dijual, menjual diri untuk mendapatkan uang seperti itu, ya. Nah, sebagai suatu sindiran sebenarnya ya, sindiran terhadap kehidupan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Tentunya ketika Nabi Hosea yang pada waktu itu menikah dengan seorang perempuan sundal, biasanya akan terjadi pembicaraan, masa sih ada nabi yang menikah dengan perempuan yang berdosa? Nah, di sini kita bisa tahu bahwa ternyata itu adalah sindiran terhadap mereka. Nabi Hosea menyatakan bahwa Allah itu hubungannya dengan Israel seperti Hosea dengan perempuan sundal itu. Ya, dan ternyata di dalam kitab kelanjutan dari kitab Hosea, ya Hosea itu istri Hosea ini melakukan dosa lagi dengan orang lain, padahal dia sudah menjadi istri dari Hosea. Tetapi Hosea tetap mengambil dia, mengasihi dia. Nah, itu adalah suatu wujud bahwa Tuhan juga mengasihi umat Israel, walaupun mereka dalam keberdosaan mereka. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan dosa itu. Tuhan menghukum umat Israel, sehingga umat Israel pada waktu itu kehidupannya menjadi terpuruk. Nah, oleh karena ketidaksetiaannya, bangsa Israel hidup dalam kesengsaraan. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi padaku, kepada kami? Bukankah kami ini adalah bangsa pilihan-Mu? Ya, mengapa kami harus jadi tontonan dan hinaan bagi bangsa-bangsa lain? Itu yang terjadi, adik-adik. Sehingga bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka telah berbuat dosa. Ya, jawabannya sederhana sebetulnya. Hidup mereka telah jauh dari jalan-jalan Tuhan, sehingga Allah menghukum mereka. Dapat dilihat di sana, Hosea memberi peringatan kepada bangsa Israel yang melakukan kecurangan, hidup dengan tidak benar, menyembah berhala, dan sebagainya. Mereka menduakan Tuhan, sehingga mereka mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Tetapi masalahnya adalah apakah hukuman itu adalah sesuatu yang membuat nama Tuhan itu menjadi nama yang dikatakan jahat, ya, yang kejam. Nah, apakah Allah menjadi jahat terhadap umatnya kalau umatnya itu mendapatkan hukuman? Jawabannya tentu saja tidak. Justru Allah sangat mengasihi umatnya sehingga Allah ingin dengan kesengsaraan, dengan hukuman itu umat dapat sadar akan dosanya dan kembali kepadanya. Ya, kita lihat di sini. Allah adalah Maha Adil dan Maha Kasih. Keadilannya, Ia akan menghukum yang bersalah. Setiap kesalahan pasti ada hukumnya. Ya, ada istilahnya itu sanksinya. Misalnya saja orang menyontek misalnya, ketahuan, lalu
dia diminta untuk mencari hari atau kesempatan lain untuk mengulang kembali. Itu adalah suatu hukuman. Tidak menggunakan perlengkapan kesehatan ya seperti masker atau face shield itu ya. Nah, di jalanan dan ternyata tertangkap lalu mendapat hukuman. Itu adalah satu bentuk keadilan. Jika bersalah, ya dihukum. Tetapi Allah itu Maha Kasih. Dia setia mengampuni dan memulihkan kita. Tidak selamanya Allah membiarkan umatnya itu hidup dalam kesengsaraan. Ketika mereka menjadi sadar akan perbuatan mereka, maka Tuhan mengampuni dan memulihkan kehidupan manusia tersebut atau kita. Nah, kalau diibaratkan Tuhan dengan umatnya itu seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, Tuhan itu dengan kita itu ya seperti orang tua dan anak. Ya, coba perhatikan di gambar itu, orang tua akan memberikan suatu kenyamanan dalam hidup. Orang tua adalah rumah bagi anak-anaknya. Dan orang tua memiliki aturan dalam kehidupan keluarganya. Kalau sampai anak-anak melanggar peraturan dari orang tua tersebut, maka anak tersebut pasti akan mendapatkan hukuman. Sepertinya begitu. Tidak jauh berbeda dengan Allah kita yang menganggap kita sebagai anaknya. Ia akan menghukum kita kalau kita berbuat dosa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengetahui siapa Allah ini. Bukan hanya sekadar mengetahui, tapi kita mengenal Allah. Allah kita itu sebetulnya sangat dekat dengan kita. Tahu kehidupan kita. Tahu apa yang kita lakukan. Tahu apa yang kita katakan. Apakah hal itu yang baik, apakah itu hal yang buruk. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang baik dan benar di matanya. Tuhan itu menerima kita apa adanya loh. Kita sebagai orang berdosa, Tuhan terima kita. Tetapi Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi, mari kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui perbuatan-perbuatannya dan cinta kasih-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu, ada hal yang harus kita lakukan, adik-adik. Yang pertama, kita tekun mengenal Allah, yaitu bersungguh-sungguh mengenal Dia. Caranya bagaimana? Bermacam-macam dapat kita lakukan. Contohnya, kita bisa mengenal Tuhan melalui Alkitab, kisah-kisah dari kehidupan orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau yang jauh daripada Tuhan di dalamnya, dan bagaimana tindakan Allah terhadap umat. Nah, kita bisa belajar dari sana. Oh, ternyata tuh Allah itu seperti ini. Kita juga bisa mengenal Allah melalui pengalaman hidup kita. Ketika kita jatuh, ketika kita itu menderita, ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, kita bisa tahu Allah itu seperti apa. Yang kedua, kita bisa menyadari bahwa ternyata hukuman dari Tuhan itu merupakan wujud cinta kasih kepada kita. Dia ingin kita hidup sebagai orang yang baik dan benar di hadapannya. Sehingga apapun yang menjadi hukumannya, kita sebaiknya adalah menerima dan membuka diri untuk menerima pengampunannya. Yang ketiga, menerima pemulihan hidup di dalam kasih dan pengampunan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Pegang teguh itu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita ketika kita semua dalam keadaan terpuruk sekalipun. Akhir kata, jalanilah hidup bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya mari kita nyanyikan pujian respon firman perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Ya, tiba saatnya kita doa syafaat. Dipersilahkan Bapak Penatua Bonat Kesmetan. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hari Minggu ini, Tuhan masih memberikan pemeliharaan kepada kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di tengah-tengah kehidupan kami yang baru dengan wabah COVID-19 ini, kami masih tetap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tentunya karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari Presiden sampai dengan pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah-daerah, dalam usaha mereka untuk mensejahterakan rakyat di tengah-tengah pandemi ini tentulah bukan hal yang mudah. Tetapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga mereka dapat mengusahakan kesejahteraan bangsa ini dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para medis yang berjuang untuk menemukan vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan setiap pasien yang terdampak COVID-19. Kiranya dalam usaha mereka Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan semangat dalam diri mereka agar mereka tidak putus asa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga bagi kami semua yang ada, yang mungkin juga terdampak COVID-19 ini ya Bapak. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memberi kekuatan dan pemulihan kepada kami yang terdampak dari COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk gereja kami
GPIB Bethesda Sidoarjo, di dalam kehidupan kami bergereja, kiranya kami semua dapat menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Pendeta yang menggembalakan kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dalam diri mereka, hati yang mau untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami bergereja ini, sehingga kami dapat menemukan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan yang sudah mereka lakukan untuk para presbiter. Juga kiranya Tuhan, kami semua dapat dikuatkan untuk melayani lebih sungguh. Juga kami tidak lupa berdoa untuk persekutuan PT ini, Persekutuan Teruna. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang masih bersekolah tentunya mengalami suatu perubahan hidup yang semula kami dapat berkumpul bersama-sama, tetapi saat ini kami masih berjauh-jauhan. Namun kami bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk dapat bertatap muka, dan kami tetap dapat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Juga dalam pembelajaran kami selama ini melalui daring ataupun luring, kiranya Tuhan memberkati para guru kami sehingga mereka dapat mengusahakan yang terbaik dalam mendidik kami. Saat ini kami tidak lupa juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing dalam kehidupan kami. Tentulah kami percaya bahwa Tuhanlah sebagai kepala di dalam kehidupan keluarga kami, yang nantinya kami dapat memperoleh hikmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, sehingga kami juga dapat berbagi kasih sayang itu kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan keluarga yang baik kepada kami semua. Mungkin dari antara kami atau keluarga kami ada yang sakit, kami berdoa agar Engkau menguatkan, memulihkan keluarga kami ataupun diri kami sendiri, agar kami dapat menemukan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, inilah doa syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10, yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita nyanyikan pujian persembahan dari Bukan Karena Upahmu, Kitab Bakti 39, baitnya yang pertama dan kedua.
usahamu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya, selanjutnya kakak undang untuk berdiri, kita nyanyikan baitnya yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita berdiri, mari kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, yang telah memberikan kami begitu banyak berkat, yang telah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, yang selalu mengasihi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami telah memberi, biarlah Tuhan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan ini Tuhan dapat berguna Tuhan bagi siapapun yang membutuhkan. Berkati juga siapapun yang memegang dan mengolahnya Tuhan. Biarlah semua orang ini Tuhan berlaku dan bertindak sesuai dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, amin. Ya, pujian pengutusan, mari kita nyanyikan Tinggallah dalam Yesus dari Kidung Jemaat 356 baitnya yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari
dengan tetap mengingat apa yang sudah kita dengar melalui firman-Nya kepada kita, dan kita laksanakan itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersama berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Ya, sekarang kita sudah tiba dalam pembacaan warta. Pertama-tama pengurus PT mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Bonard Kesmetan dan juga kepada kakak layan yang telah bertugas pada hari ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada adik Stephen Nalari yang telah mempersembahkan kesaksian pujian pada hari Minggu ini. Selanjutnya, seperti biasa, untuk minggu depan tetap ada ibadah online, jadi jangan lupa dilihat ya di YouTube. Lalu ada info untuk lomba HUT GPIB ke-72, aransemen lagu dan info lebih lanjut bisa menghubungi pengurus, ada Kak Vita. Lalu untuk adik-adik di rumah yang mau mempersembahkan kesaksian pujian juga bisa dikirim melalui WA ya. Melalui WA bisa ke Kak Vita atau ke Kak Togar juga tidak apa-apa. Lalu untuk warta lebih lanjut lihat ke slide berikut. Ya, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online setiap minggunya. Jangan lupa selalu ditunggu dan kita akan berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih, dadah. Tuhan berkati.